yaitu belajar hikmat dari belalang. Mari kita membaca firman Tuhan dari Amsal Sulaiman pasal 30 ayat 27, satu ayat saja, sudah ada di layar. Mari kita membaca, buka suara bersama-sama, 1, 2, 3. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Tahukah saudara bahwa belalang adalah binatang yang berteknologi tinggi? Kenapa? Sebab belalang adalah satu-satunya binatang yang memiliki teknologi radar sebelum manusia menemukan teknologi radar itu. Dikatakan bahwa sayap dari belalang itu adalah radar mereka untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa walaupun belalang tidak punya raja, mereka bisa berbaris dengan teratur. Mereka bisa berbaris dengan teratur, bayangkan. Karena sayap mereka mendeteksi satu dengan yang lainnya. Bukan saja mereka itu bisa berbaris dengan teratur, tapi mereka bisa terbang dengan teratur bersama-sama. Bukan hanya 1-2 ekor, 10 ekor, 100 ekor, tapi ribuan bahkan jutaan belalang bisa terbang bersama-sama dengan teratur, dengan kecepatan yang sama, dan tidak terjadi kecelakaan atau tabrakan. Nah, ini luar biasanya. Teknologi yang tinggi. Bayangkan saudara kalau kita bandingkan dengan pesawat tempur yang dibuat oleh manusia, pesawat perang yang dibuat oleh manusia, itu hanya salah sepersekian detik saja, itu sudah formasinya gak karuan dan bisa tabrakan dan kecelakaan. Sedangkan belalang yang terbang ribuan ekor, ratusan ribuan ekor, binatang ini bisa terbang dengan teratur, dengan kompak, dengan selamat, tanpa tabrakan. Dan tidak ada yang kemudian iseng-iseng, gua ngerem dulu, cit, misalnya, lalu tabrakan dari belakang. Jebret. Gak begitu, saudara. Itu sebabnya belalang disebut dengan binatang yang berhikmat. Nah, berapa minggu lalu kita sudah belajar tentang semut, binatang yang berhikmat. Bagaimana kita mempersiapkan masa depan. Minggu lalu kita belajar tentang pelanduk, binatang yang berhikmat, bagaimana dia tabah, sabar, dan mencari perlindungan yang tepat. Dan hari ini kita belajar dari belalang, binatang yang berhikmat, yang tadi saya katakan binatang yang berteknologi canggih. Nah, apa saja hikmat belalang itu? Dari binatang belalang ini kita bisa belajar hikmat apa? Itu yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, hikmat dari belalang adalah dia memiliki kepemimpinan diri, self-leadership. Kepemimpinan diri. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa mereka, si belalang itu, tidak mempunyai raja. Tidak punya raja, ini artinya mereka tidak perlu pemimpin. Tidak perlu ada seorang yang mengatur mereka, ya, memimpin mereka, mengurusi mereka. Kenapa? Sebab belalang itu bisa memimpin diri sendiri. Belalang itu bisa mengatur diri sendiri. Apakah itu dalam hal baris berbaris, dalam hal mencari makanan, dalam hal terbang bersama-sama, dalam hal melakukan tugas atau misi tertentu, mereka tidak perlu diatur. Mereka tidak perlu dipimpin oleh pemimpin. Mereka sudah tahu seharusnya berbuat apa. Masing-masing sudah mengerti tugasnya, misinya harus berbuat apa. Misalnya waktu belalang itu ditugaskan oleh Tuhan untuk menghabisi ladang orang-orang Mesir. Masih ingat 10 tulah di zaman Firaun, di zaman Musa? Salah satu tulah itu adalah tulah belalang. Saya yakin waktu itu yang terbang bersama-sama itu jutaan ekor. Sebab misi mereka, tugas mereka adalah menghabisi seluruh ladang orang-orang Mesir. Sebagai sebuah tindakan penghukuman dan keadilan Tuhan terhadap Firaun dan bangsanya yang jahat dan melawan Tuhan.
Wow, para belalang itu mereka bisa terbang dengan kompak, dengan sehati. Ya, tidak sampai terjadi kecelakaan, masing-masing memimpin dirinya dan tahu harus melakukan apa. Mereka bersama-sama menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Ini yang saya sebut kepemimpinan diri, self-leadership. Self-leadership ini juga adalah salah satu tanda dari kedewasaan yang sejati. Bandingkan kalau saudara punya anak-anak di rumah, coba ya, yang anak-anak pasti seringnya mau diatur, dipimpin, dikasih tahu, harus ini, harus itu, lakukan ini, lakukan itu. Kita terus mengingatkan mereka, terus menerus. Entahkah, ayo mandi nak, ayo bangun pagi nak, ayo makan vitaminnya nak, ayo pergi sekolah, ayo jangan malas, ayo bikin PR. Terus-terusan diingatkan, terus-terusan dikasih tahu, terus-terusan didorong. Itu anak kecil. Ya, tapi orang yang dewasa nggak usah. Ya, orang yang dewasa itu punya kepemimpinan diri sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, izinkan saya tanya kepada saudara. Sudah berapa lama saudara menjadi seorang Kristen? Sudah berapa lama saudara percaya kepada Tuhan? Sudah berapa usia kekristenanmu? Apakah engkau bertumbuh semakin dewasa di dalam iman, di dalam karakter, di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam kesaksianmu? Apakah saudara bertumbuh dewasa ataukah seperti anak kecil? Ya? Kanak-kanak, walaupun sudah bertahun-tahun, sudah lama menjadi seorang yang mengenal Kristus dan diselamatkan. Ya. Ada sebuah cerita, suatu kali ada seorang anak sekolah minggu, menjelang hari Natal, dia pengen sekali mendapatkan hadiah sepeda baru. Lalu malam harinya dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan Yesus, aku itu sudah ke sekolah minggu 10 tahun. Tiap minggu aku rajin. Bahkan aku berikan persembahan juga. Kalau duitnya dikumpul-kumpul, itu bisa beli sepeda Tuhan. Aku pengen dapat sepeda baru Tuhan, walaupun aku kadang-kadang nakal. Tapi tolonglah kirimkan sebuah sepeda. Saya minta kalau bisa sepeda baru itu sudah ada di depan rumahku besok. Ya, sehari sebelum Natal. Besok pagi deh jam 8. Amin. Lalu dia pergi tidur. Besok pagi dia langsung segera ke depan pintu rumahnya dan dia lihat di situ. Ada sepeda? Menurut saudara ada? Gak ada? Iya, memang gak ada. Wah, dia kecewa. Kemudian dia masuk ke rumahnya. Ya, saat itu dia lihat di televisi ada pengkhotbah TV yang top, yang terkenal, sedang berkhotbah. Dia dengerin. Wah, khotbahnya tentang hendaklah saudara punya iman sebesar biji sesawi. Iman yang kecil seperti biji sesawi. Kalau saudara punya iman sebesar biji sesawi yang kecil itu, saudara bisa minta supaya gunung itu bisa berpindah ke laut. Wah, dia senang mendengar khotbah seperti itu. Anak itu kemudian masuk ke kamarnya dan dia berdoa lagi. Tuhan, aku punya iman sebesar biji sesawi. Aku minta kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, pindahkanlah sebuah sepeda ke rumahku. Itu lebih gampang daripada pindahin gunung kan Tuhan. Pindahkan sebuah sepeda baru dari toko sepeda ke rumahku Tuhan. Amin. Wah, dia senang, kemudian dia tidur. Besok pagi dia bangun. Dia langsung ke depan rumah dan dia lihat. Ada sepeda? Gak ada? Ya, gak ada saudaraku. Wah, dia kecewa. Kemudian dia masuk ke rumah, dia pikirin apa yang harus kulakukan ya. Dia masuk ke kamarnya. Dia ingat guru sekolah minggu pernah bilang,
doa yang paling benar adalah doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kemudian hari itu dia berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Dia hafal 1000 kali. 1000 kali. Sebelum tidur dia bilang, Tuhan, hari ini aku sudah berdoa 1000 kali. Doa hafalan yang diajarkanmu, yang paling hebat itu, yang paling benar itu. Berikan aku sebuah sepeda Tuhan, besok pagi jam 8 sudah ada sepeda di depan rumahku. Amin. Lalu besok pagi-pagi dia ke depan rumah lagi. Dia lihat, ada sepeda? Tidak ada, saudara. 3 kali doa yang berbeda, Tuhan tidak menjawab. Wah, dia kecewa. Dia sedih. Dengan lemes kemudian dia jalan-jalan di sekitar rumah. Gak jauh dia lihat ada sebuah gereja kecil. Di halamannya ada hiasan Natal. Ada palungan. Ada bayi Yesus di palungan itu. Ada domba-domba, ada gembala. Ya. Ada Yusuf dan Maria yang menjaga bayi Yesus. Kemudian anak itu lihat ke kiri, lihat ke kanan. Gak ada orang. Dia masuk ke halaman gereja itu. Dia deketin hiasan itu. Dan dia ambil patung Maria. Kemudian dia taruh di jaketnya. Dan dia cepat-cepat lari pulang ke rumahnya. Masuk ke kamarnya, kunci pintu. Dan kemudian dia berdoa. Yesus, kalau engkau mau melihat mamamu lagi. Saudara, ini adalah cerita humor. Tapi cerita ini mengajarkan kita sebuah pelajaran. Bahwa kehidupan doa dan isi doamu itu menunjukkan kedewasaan iman dan rohanimu. Permisi tanya, sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Ya. Contoh tadi, doa yang pertama itu disebut dengan iman yang transaksional. Apakah saudara memiliki iman transaksional? Tuhan, aku sudah melakukan ini untukmu. Sekarang kamu lakukan itu dong untukku. Aku sudah ini, aku sudah itu, aku sudah melayani, aku sudah berbuat A, berbuat B, mempersembahkan. Sekarang Tuhan, kamu harus membalas itu. Transaksional. Atau iman saudara adalah iman yang kedua, ya, iman yang ekstrim. Dalam nama Tuhan Yesus, kirimkan ini, kirimkan itu. Kita perintah Tuhan. Ya. Spekulatif, ini iman yang spekulatif. Ya. Atau yang ketiga, itu iman tradisional. Hafalan-hafalan, aturan-aturan agama. Ya. Kemudian berbuat A, berbuat B, mentaati peraturan A, peraturan B. Rasanya lebih suci dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, lebih rohani. Ya. Seperti orang Farisi, munafik. Atau yang nomor 4, iman bosi, pakai ancaman. Kalau Tuhan tidak jawab, kalau Tuhan tidak beri, gua tidak mau melayani lagi. Gua tidak mau ke gereja lagi. Gua tidak mau mempersembahkan lagi. Gua tidak mau ini lagi. Kalau Tuhan tidak lakukan A dan B. Saudara mau ngatur Tuhan. Saudara jadi bos. Permisi tanya, bagaimana pengenalan saudara terhadap Tuhan selama ini? Semua contoh di atas adalah iman kanak-kanak, iman anak kecil yang tidak bertumbuh. Ya. Bagaimana iman saudara selama ini? Karakter dan rohani saudara selama ini apakah bertumbuh atau tidak bertumbuh? Atau bertumbuhnya terlalu pelan? Sejak kecil sudah jadi orang Kristen. Bahkan mungkin sebagian dari saudara dalam kandungan ibu. Ya, sudah jadi orang percaya. Sudah hafal ayat. Tapi ternyata setelah puluh-puluh tahun. Jadi orang Kristen. Seperti anak kecil. Gak bertumbuh, gak dewasa. Ya. Berapa usia kekristenan saudara? Mari kita belajar dari belalang. Jangan jadi orang percaya kanak-kanak, tapi jadi orang percaya yang bertumbuh. Punya kepemimpinan diri. Self-leadership. Ya. Jangan suka ngambek, itu anak kecil. Ya, dikit-dikit ngambek, cengeng.
nangis, merengek, lalu cari perhatian, baper. Ya. Jangan juga suka tersinggung, mental kerupuk, rapuh, gampang pecah. Atau jangan suka marah-marah, saudara itu anak kecil juga dikit-dikit ngancem. Awas ya, kalau gak suka ya sudah, gue gak mau lagi. Ya, gue angkat kaki. Ya. Jangan memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu seolah-olah kamu yang jadi Tuhan dan jadi bos. Belajarlah dari belalang. Belajarlah memiliki kepemimpinan diri sebagai tanda kedewasaan rohani yang sejati di dalam Kristus. Tidak perlu kita terus-terusan harus diatur-atur, diingatkan atau dipaksa untuk disiplin dalam ibadah, ya, untuk disiplin dalam doa, dalam baca firman, ya, dalam pelayanan, atau bisa berubah semakin baik dan semakin benar. Ya. Orang yang dewasa itu siap makan makanan rohani yang lebih keras, gak usah minum susu terus. Hanya bayi yang minum susu terus. Orang yang lebih dewasa makan makanan yang lebih keras, lebih pedas. Misalnya, berani menyangkal diri, melawan keinginan diri, berani pikul salib, ya. Ikut peperangan rohani, lawan si jahat, usir si jahat, dan siap tetap taat dan setia, walaupun saudara tidak dipuji, walaupun saudara tidak diuntungkan, walaupun dikritik, walaupun tidak dihargai, walaupun orang tidak mengerti, walaupun yang lain, ya, walaupun doamu belum dijawab, walaupun masih sakit belum sembuh, walaupun Tuhan seolah jauh, walaupun wabah pandemi belum berlalu, saudara tetap setia. Imanmu tidak goyah, harapanmu tidak goyah, dan karaktermu bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Itu yang pertama. Hikmat yang kedua, pengorbanan diri, self-sacrifice. Hikmat pertama tadi adalah kepemimpinan diri, yang kedua adalah pengorbanan diri. Pengorbanan diri atau self-sacrifice itu lahir dari yang pertama. Karena kepemimpinan diri kemudian akan memproduksi pengorbanan diri. Ya. Rela memberikan diri sendiri untuk visi dan misi yang lebih luas. Visi dan misi yang bersifat korporat bersama. Itu belalang. Mereka memiliki visi dan misi yang sama. Secara bersama, bukan pribadi. Tujuan hidup belalang bukan hidup untuk dirinya sendiri, tapi tujuan hidup belalang adalah melakukan tugas, tanggung jawab, kewajiban untuk kepentingan bersama. Ya, ini yang saya sebut dengan pengorbanan diri. Misalnya dalam tugas tertentu, ya, ketika mereka terbang bersama-sama dengan kecepatan yang bersama-sama untuk melakukan tugas bagi kepentingan bersama. Kadangkala mereka harus melewati banyak tantangan dan kesulitan. Misalnya ada kobaran api. Oh, itu panas sekali. Atau ada angin yang cukup kencang. Atau ada debu, badai angin misalnya. Mereka mundur, mereka takut? Tidak. Belalang akan maju terus. Biasanya barisan paling depan rela berkorban walaupun harus mati. Barisan paling depan rela mati bahkan, mengorbankan dirinya, itu dianggap jadi pahlawan. Misi mereka jadi pahlawan supaya misi bisa berhasil. Justru kalau bisa jadi pahlawan, pengorbanan diri itu adalah sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih bernilai. Itulah hebatnya belalang. Itulah hikmat dan nilai hidup yang paling tinggi dari seekor binatang belalang. Bisa berkorban untuk kepentingan bersama. Wow, luar biasa. Ini persis seperti Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi pasal 2 ayat 2-3. Filipi 2 ayat 2-3, demikian firman Tuhan bahwa di dalam Kristus kita sehati, sepikir, satu jiwa, satu pikiran, satu tujuan.
Ketika kita sudah diselamatkan, orang-orang Kristen seharusnya sehati, sepikir, satu jiwa, satu pikiran, satu tujuan. Tidak lagi memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi memperhatikan kepentingan bersama. Kepentingan orang lain lebih penting dari kepentingan diri sendiri. Jadi sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Hidup kita adalah milik Kristus. Dan kita dipanggil untuk hidup bagi Kristus dan kerajaannya dengan mengasihi dan melayani sesama manusia. Tuhan Yesus berkata dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi hidup saudara, memberi karunia-karunia yang Tuhan titipkan, memberi apa yang sudah Tuhan titipkan bagimu, demi kerajaannya, demi kebenarannya, itu lebih berbahagia daripada hanya menerima, dan menerima. Saya ingat ketika saya masih melayani di Jakarta, ada seorang teman, ya, teman pria juga jadi hamba Tuhan. Suatu hari saya undang khotbah di komisi pemuda kami. Dia waktu itu usianya sekitar hampir 40 tahun, 40-an lah. Ya, saya masih 30 lebih dikit. Dia masih single, belum menikah. Laki-laki 40-an belum menikah. Lalu ngobrol-ngobrol, saya tanya dia, gimana? Sudah ada calon belum? Kapan mau menikah? Lalu dia jawab begini, menikah mah gampang. Cari calon istri itu gampang. Bagi saya syaratnya cuma 2. Oh iya, saya bilang, apa itu? Yang pertama, dia haruslah keibu-ibuan. Seperti ibu saya. Dan yang kedua, dia bilang, yang kedua adalah kebabu-babuan. Saya sampai ketawa. Maksudmu apa? Ya, dia bukan saja bisa seperti ibu saya, menjadi ibu anak saya, ya, bisa mengatur rumah tangga, merawat rumah tangga, tapi dia juga bisa seperti babu. Pembantu yang cuci baju, yang gosok baju, yang pinter masak, yang bisa mijet kalau aku capek, bisa melakukan apa saja. Dalam hati saya nih, pantesan lu 40 belum kawin-kawin. Siapa yang mau sama lu? Hah? Lu menikah cuma mau jadi aja. Dalam hati, lu mending cari babu deh. Saya nggak tahu dengan saudara hari ini. Apakah saudara punya konsep itu khususnya yang masih bujangan? Ya? Apakah tujuan saudara menikah hanya untuk mendapat? Atau saudara memberi? Bayangkan kalau saudara hanya mau dapat, sesudah menikah saling menunggu, istrimu juga begitu, kamu juga begitu. Dua-dua gak dapat, karena sama-sama menunggu. Kenapa hari ini suami dan istri sering cekcok dan ribut? Karena masing-masing punya falsafah yang sama. Hanya mau mendapat. Tidak mau memberi. Tidak mau berkorban. Tidak mau self-sacrifice. Coba ketika masing-masing punya falsafah yang sama, aku memberi lebih bahagia daripada menerima, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang lebih berbahagia, jadi double bahagianya. Ada satu lagi ilustrasi, saudara. Ya, ini yang benar-benar terjadi. Suatu hari ada seorang anak muda, ini di Amerika, tadi di Indonesia. Di Amerika ada seorang anak muda, umur sekitar mungkin 42, 45, saya lupa ingat. Anak muda, dia juga masih bujangan, ya. Sudah bekerja full time, sudah punya rumah, sudah citizen, ya. Pokoknya sudah mantep lah, ada tabungan, wah hebat. Ya. Suatu hari dia ke kantor saya, kita ngobrol. Lalu saya tanya dia, gimana? Sudah punya calon belum? Kapan mau merit? Coba kenalin dong sama Ko Edi. Dia bilang, Ko Edi, saya ini sudah mantep hidup saya udah stabil. Bagi saya udah bahagia sekarang. Saya punya rumah, saya punya status citizen, saya punya kerjaan bagus, saya punya tabungan. Saya gak butuh apa-apa. Saya sudah bahagia. Saya bilang, wow bagus sekali. Iya Ko Edi, kalau saya menikah, ini dia bilang, kalau saya menikah, belum tentu wanita itu, istri saya nanti, dia bisa membuat saya lebih bahagia dari sekarang. Jadi resiko. Ya memang kalau orang sudah di atas 40 lebih perhitungan, ya resiko.
Pernikahan itu resiko. Sebenarnya apapun resiko. Belum tentu saya lebih bahagia. Untuk apa saya menikah? Untuk apa saya punya calon istri? Saya katakan logika yang bagus. Tapi, izinkan saya berkata. Saya bilang sama dia. Kalau kamu memang sekarang sungguh-sungguh sudah berbahagia. Apakah kamu mau menikmati kebahagiaanmu sendirian? Bukankah lebih bahagia lagi kalau kebahagiaan kamu bisa bagi ke orang lain? Sehingga berdua menikmati kebahagiaan itu. Mungkin jadi double, itu yang Yesus bilang. Lebih berbahagia memberi, berikan kebahagiaanmu itu pada orang lain. Jangan pikirkan orang lain itu. Istrimu nanti bahagiain kamu, tapi kamu pikirkan kamu dulu. Bisa gak kamu bahagiain dia? Bagikan. Ketika kamu membagikan kebahagiaanmu, kamu akan lebih berbahagia. Wah, puji Tuhan, saudara. Tahun depannya dia datang lagi, dia bilang, Ko Edi, saya udah ada calon. Sudah mau menikah. Wah, puji Tuhan. Saya gak tahu dengan saudara hari ini. Entahkah saudara sudah menikah atau belum menikah. Tapi poin saya adalah, apakah selama ini kamu hidup hanya untuk mendapat? Pengennya terima, menuntut, atau hidup kekristenanmu adalah memberi. Memberi dirimu, memberi karuniamu, memberi apa yang Tuhan titipkan kepadamu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu filsafat atau filosofi belalang. Ya. Self-sacrifice. Mengorbankan apa yang Tuhan berikan kepadamu untuk diberikan kepada orang lain. Intisarinya adalah bahwa kita sudah menerima keselamatan itu dari Tuhan. Kita sudah menerima anugerah itu dari Tuhan. Kita sudah menerima karunia dan berkat dari Tuhan. Secara gratis, secara cuma-cuma. Maka firman Tuhan mengatakan, karena kamu sudah menerima dengan cuma-cuma, bagikanlah kepada orang lain juga dengan cuma-cuma. Itu filosofinya, itu intisarinya. Saudaraku yang kekasih, sebetulnya kalaupun kita bisa memberikan seluruh hidup kita untuk kerajaan Tuhan, untuk Kristus, dan melayani Injil kerajaannya, kalaupun kamu bisa memberikan seluruh hidup kamu, itu tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara. Itu poinnya. Itu fondasinya. Walaupun kita diberi kesempatan mempersembahkan seluruh hidup kita, tidak mungkin kita bisa membalas cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Sebab itu ketika Tuhan masih kasih kesempatan kepadamu, mari belajar dari belalang. Self-sacrifice. Mengorbankan diri. Walaupun gak bisa membalas seluruh cinta kasih Tuhan, minimal kita punya sebuah semangat, spirit. Minimal kita punya sebuah tekad dan usaha untuk mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan dan melayani orang lain. Ini adalah murid Kristus yang sejati. Permisi tanya, saudara kenal Dr. Dorothy Marx? Ya, dia seorang dokter lulusan Jerman yang menjadi seorang dosen pengajar di ITB Bandung. Ya, tapi dia juga seorang Kristen yang baik, yang menjadi misioneri melayani mahasiswa-mahasiswa. Rumahnya sering sekali itu dikunjungi mahasiswa-mahasiswa ITB. Mereka ngumpul di situ, makan di situ, persekutuan di situ. Dia ceritakan Kristus, dia menangkan banyak mahasiswa. Luar biasa pelayanan dia. Dia rela meninggalkan Jerman, negara nomor 1, dengan segala kelebihannya, kekayaannya, dan segala sesuatu, rela ke Indonesia, meninggalkan status warga negara Jerman, menjadi warga negara Indonesia. Bayangkan. Hidup sederhana, melayani mahasiswa di sana, luar biasa. Sampai suatu hari, dimulailah Sekolah Tinggi Teologi Bandung, STT Bandung, dan dia terpilih menjadi rektor pertama. Yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk kerajaan Tuhan. Waktu itu dia diwawancarai dan ditanya, Ibu Dorothy, kenapa kamu mau meninggalkan negaramu?
mengorbankan negaramu, hidupmu yang mewah, yang baik di sana, harus ke Indonesia dengan hidup sederhana, berkorban dan melayani, bahkan menanggalkan warga negaramu menjadi WNI. Kenapa kamu mau berkorban itu? Lalu dia tersenyum dan menjawab. Dia katakan, sampai hari ini, apa yang aku lakukan untuk Kristus, untuk kerajaannya, aku tidak merasa sudah berkorban. Sebab pengorbanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi saya, itu jauh-jauh lebih besar dari apapun yang bisa aku lakukan. Terlalu dikit apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan dan kerajaannya. Wow, ini sebuah kesaksian yang sangat baik, bukan? Ini sebuah kesaksian yang menggetarkan kita, bukan? Sebuah teladan hidup dan pelayanan seorang murid Kristus yang sejati. Ini sebuah kesaksian yang luar biasa, yang harusnya menggetarkan jiwamu juga. Saya tergetar membaca itu. Aku tidak merasa berkorban. Kadang-kadang kita memberi sesuatu yang kecil aja kita udah merasa berkorban. Gue udah korban nih. Ya. Sudah bersungut-sungut. Ya. Sudah mengungkit-ungkit. Dia lakukan begitu banyak. Dia katakan, aku tidak merasa berkorban untuk Tuhan. Justru Tuhanlah yang lebih banyak berkorban untuk saya. Luar biasa. Saudaraku, Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 5 ayat 16, biarlah terangmu bercahaya di depan banyak orang, sehingga mereka melihat perbuatan baikmu, dan mereka bisa memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya berdoa biarlah hidup saudara, hidup saya, menjadi hidup yang lebih banyak melayani daripada dilayani. Menjadi hidup yang lebih banyak memberi daripada menerima. Menjadi berkat daripada menuntut berkat. Suatu kali ada seorang guru sekolah minggu berjalan-jalan dengan muridnya di sebuah taman. Taman itu sepi, gak ada siapa-siapa. Hanya ada seorang tukang kebun, tukang taman yang sedang bekerja. Kelihatan dia miskin, dia sederhana. Bajunya compang-camping, dan sepatunya dia copot, dia taruh di pinggir taman. Juga sepatu yang butut. Lalu si murid berkata kepada gurunya, Bu guru, bagaimana kalau kita candain si tukang kebun? Gak ada siapa-siapa di sini. Ya, kita simpen sepatunya. Kita lihat bagaimana nanti setelah dia selesai kerja, dia cari sepatunya, dia kaget gak? Lalu ibu gurunya tersenyum dan berkata, anakku, kamu itu hidupnya lebih bahagia, lebih sukacita, lebih senang, dan lebih kaya daripada tukang taman yang miskin itu. Tidak seharusnya sebagai seorang anak Tuhan kamu candain dia. Kamu mainin orang lain, gak seharusnya. Justru sebaliknya, kamu harus jadi berkat menolong dia. Kamu kan ada duit, banyak duit di kantongmu kan? Di dompetmu. Coba saya usulkan, kamu keluarkan semua uang kontanmu, masukkan ke sepatunya. Lihat nanti bagaimana respon dia kaget enggak? Muridnya setuju, lalu dia keluarkan dompetnya, semua uang cashnya dia keluarin. Dan secara diam-diam, dengan tidak diketahui oleh si tukang taman itu, dia memasukkan uangnya di sepatu sang tukang kebun. Dan si murid dan gurunya bersembunyi di balik pohon, mengintip apa yang akan terjadi setelah nanti si tukang kebun itu mengetahuinya. Selesai kerja, singkat cerita, si tukang kebun kembali ke sepatunya dan ingin pakai sepatunya dan kaget. Oh, di sepatu kiri dan kanannya ada uang. Ada sesuatu lalu dilihat ada uang banyak sekali, dia kaget. Dia lihat gak ada siapa-siapa. Ini dari mana dia tidak tahu. Tapi kemudian kejadian itu membuat dia bersyukur. Dia angkat kedua tangannya ke udara dan dia berdoa, ya Tuhan, saya mengucapkan terima kasih, bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang hidup dan mendengar doa. Sejak pagi aku sudah memohon kepadamu, kasihanilah istriku yang sakit.
Kasihanilah anakku yang kelaparan sudah beberapa hari tidak makan. Aku butuh uang untuk selamatkan istriku dan anak-anakku. Aku belum gajian dan bosku belum bisa membayar. Tapi kini Tuhan kau berikan aku uang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia meneteskan air matanya. Air mata senang, syukur, terharu. Tidak terasa sang murid juga menangis. Dia terharu juga. Dia bahagia. Bukan air mata penyesalan. Bukan air mata sedih, tapi air mata sukacita. Dan murid itu berkata, hari ini aku belajar sebuah pelajaran yang sangat penting. Sekarang aku sadar dan mengerti apa yang Tuhan Yesus bilang. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Saudaraku, ketika engkau menjadi berkat memberi orang lain bahagia, kamu ikut bahagia dan bahagiamu double. Yang mendapat berkat darimu bahagia, lalu Tuhan memberikan kamu sendiri mendapat sukacita dan bahagia ketika engkau bisa menjadi berkat. Itu double blessing. Permisi tanya saudaraku, selama ini hidupmu lebih banyak memberi atau menerima? Atau menuntut? Lebih banyak melayani atau lebih banyak dilayani, bahkan menuntut dilayani? Lebih banyak menjadi berkat atau meminta diberkati terus? Mari kita bersama-sama belajar dari belalang, binatang yang paling berhikmat, yang bisa memimpin diri dan juga rela mengorbankan diri menjadi berkat untuk orang lain. Hidup kita bersama semakin dewasa, semakin baik, semakin benar, semakin berhikmat. Berhikmat seperti belalang. Hikmat yang sejati, hikmat yang mulia, hikmat yang bernilai kekal di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jadilah seperti belalang. Bukan menjadi seperti, ada binatang lain yang tidak jadi berkat. Ya, ada orang Kristen model binatang lain, saya sebut kutu loncat. Kutu loncat itu tidak setia, jadi perusak, ya, hama, pemakan ladang, ya, atau tikus yang suka menggerogot dan merugikan orang lain, atau kura-kura yang hanya pinter diskusi, ngomong pinter, kritik pinter, begitu diajak melayani, langsung kepalanya sembunyi, gak bisa bergerak, didorong-dorong gak bisa bergerak, menghambat pertumbuhan gereja Tuhan dan pertumbuhan rohani sendiri. Itu kura-kura. Atau jadi orang Kristen merak itu burung merak, suka pamer. Ya, suka menonjolkan diri, menyombongkan diri. Lihatlah saya, lihatlah mobil saya yang baru, lihatlah pakaian saya, lihatlah kekayaan saya, lihatlah ini, lihatlah itu. Permisi tanya, engkau jadi orang Kristen model apa selama ini? Jadilah seperti belalang. Belajarlah berhikmat seperti belalang. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Roh Kudus, biarlah suara-Mu terus berbicara, berbisik-bisik di pikiran, di hati nurani kami masing-masing. Mengingatkan kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa, bersyukur dan bertekad dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin.